wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian sholawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita sebagai seorang muslim tentu saja memiliki kewajiban, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga taat kepada Rasulnya. Ketaatan ini bersifat menyeluruh atau kafah, sehingga seluruh aktivitas kita, aktivitas dalam kehidupan, seluruh sendi kehidupan kita harus selaras dengan nilai-nilai syariah. Nah, demikian juga dalam aktivitas ekonomi dan bisnis, di mana setiap dalam aktivitas memproduksi, dalam aktivitas distribusi, dalam aktivitas juga konsumsi, itu harus diselaraskan dengan nilai-nilai syariah. Salah satu ayat yang menjadi dasar bagi kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam bidang ekonomi, bisnis dan keuangan adalah dalam surat An-Nisa ayat ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian itu memakan, mengonsumsi harta kalian dan juga harta sesama kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Illa antakuna tijaratan antaradim minkum, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku saling ridho di antara kalian. Wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Nah, ayat ini menjadi satu pedoman bagi kita sebagai seorang muslim, tidak boleh untuk menggunakan, memakan, mengonsumsi harta kita sendiri dengan cara yang batil, apalagi harta orang lain. Al-batil fi hadhil ayah bimakna as-sariqah, bahwasanya makna batil dalam ayat ini maknanya adalah bisa pencurian, bisa menggunakan tanpa izin atau ghosab, bisa juga dia itu merampok dan hal-hal yang diharamkan di dalam Islam. Sehingga kemudian sebagai seorang muslim kita harus apa? Melaksanakan seluruh aktivitas dari sendi kehidupan kita, termasuk dalam ekonomi dan bisnis ini harus sesuai dengan syariah. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 75 kita dilarang untuk mengonsumsi riba. Dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menghalalkan, membolehkan untuk aktivitas jual beli, haramkan riba. Riba itu adalah az-ziyadah
tambahan pada akad dain dan juga akad jual beli barang-barang ribawiyah. Maka hadirin berbahagia, pemirsa sekalian, kalau kita masih mengaku diri sebagai seorang muslim, maka hendaklah seluruh aktivitas ekonomi, bisnis, keuangan, usaha kita itu harus sesuai dengan syariat Islam. Jangan sampai ya bisnis kita, ekonomi kita, usaha kita itu masih mengandung unsur-unsur yang haram. Kita diingatkan dengan sabda dari Nabi SAW bahwasanya innan nabata au innal lahma tumbitu minal harami wan naru aula biha. Ya, darah atau daging, darah, tulang, sumsum yang itu tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih berhak, ya, neraka yang lebih berhak untuk membakarnya. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga pemirsa sekalian, mari kita lihat bagaimana aktivitas ekonomi, bisnis, keuangan dan usaha kita, niaga kita, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Kalau belum, maka segera kita berhijrah kepada ekonomi dan bisnis serta keuangan syariah. Jika sudah, maka tingkatkan terus agar harta kita itu betul-betul bersih, ya, dari unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ekonomi, bisnis dan keuangan syariah hadhihi minaddin. Ini adalah bagian dari syariat Islam. Sehingga ketika semua manusia meninggalkan ekonomi, bisnis dan keuangan syariah, I will stand here, saya akan berdiri di sini dan tetap memperjuangkan ekonomi syariah. Why? Kenapa? Karena ekonomi syariah adalah bagian dari dinul Islam, bagian dari agama saya, agama Anda, dan agama kita semuanya sebagai orang-orang yang beriman. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.